Kamu tahu nggak, ada 4 syarat utama dianggap sahnya pernikahan adat Batak. Dan yang keempat, itu yang paling penting. Oke, dengarkan penjelasannya. Yang pertama, kedua pengantin harus bersepakat dan setuju untuk melaksanakan adat pernikahan secara adat Batak. Karena kalau mereka tidak setuju, ya nggak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada persetujuan dari pihak paranak dan pihak parburu. Itu juga penting, karena jika salah satu tidak setuju, ya nggak sah juga. Siapa yang memberi ulos, siapa yang menerima ulos. Ya, jadi kedua pihak harus setuju, dari orang tua paranak dan orang tua parburu. Selanjutnya, yang ketiga, pernikahan itu akan sah jika ada pemberian dan penerimaan ulos pasamot dan ulos hela. Kenapa itu penting? Dan kenapa itu harus jadi syarat utama? Karena disitulah letak pelaksanaan adat Batak. Harus ada penerima ulos pasamot dan harus ada pemberi ulos pasamot. Ulos pasamot diberikan oleh hula-hula dan penerima ulos pasamot adalah pihak paranak. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah penerimaan ulos hela. Karena dengan disematkannya ulos hela dan diikat kepada kedua pengantin serta diberikan mandar hela, maka sahlah saat itu seorang paranak menjadi hela dari hula-hulanya. Itu yang menjadi syarat utama sahnya pernikahan secara adat Batak. Yang terakhir, ini yang paling penting, yang poin keempat. Ia harus mengikuti proses pemberkatan nikah di gereja. Karena jika itu tidak dilaksanakan, ya batal lah dan tidak sah lah adat pernikahan itu. Karena memang pernikahan orang Batak harus melalui pemberkatan nikah di gereja oleh pendeta. Oke, jadi 4 hal tadi harus dijaga dan dilaksanakan. Jika salah satu tidak ada, maka pernikahan adat Batak dianggap tidak sah. Horas Molete, semoga menambah pengetahuan kita.